kalau rekan-rekan tune up di tempat kita, itu sebenarnya kriterianya servis besar. Kenapa? Karena kami menerapkan prinsip kerja untuk SOP-nya adalah memeriksa semua. Satu hal saja bahwa di tempat kami tidak ada satu pekerjaan pun yang dilakukan sebelum estimasinya di ACC oleh ownernya. Kalau misalkan ngobrolin anggaran, mobil ini kemarin anggarannya kurang lebih sekitar 14 jutaan. Bukan perawatannya yang mahal. Iya, betul. Tapi karena memang item penggantiannya yang begitu banyak. Sebenarnya begini, jadi pada saat rekan-rekan melakukan servis rutin, itu akan kedeteksi kerusakan-kerusakan kecil sebelum itu menjadi besar. Kalau teman-teman melakukan servis rutin, tidak akan seperti ini. Iya, betul. Itu ya maksudnya. Jadi kenapa ini estimasinya begitu besar? Karena kasarnya sekaligus. Iya. Dan mungkin ini kalau kita ngobrolin itemnya, kurang lebih sekitar 28 item yang dilakukan penggantian di mobil ini. Dan itu atas persetujuan dari owner. Memang Blazer ini perawatannya mahal kalau memang performanya pengen bagus, kan begitu. Dan di servisnya juga di bengkel mahal juga, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita di Padepokan Custom. Hari ini kita akan coba untuk bahas satu unit mobil ini, kendaraan ini, karena banyaknya permintaan teman-teman untuk coba kami tutorkan. Di mobil ini hari ini kita melakukan pekerjaan tune up. Jadi kita kasih definisinya dulu bahwa tune up itu definisinya adalah mengembalikan mobil pada kondisi semula atau performa yang maksimal. Nah, kalau di tempat kita pada saat rekan-rekan melakukan tune up itu akan ada 3 definisi yang akan kita kerjakan. Yang pertama, kita akan cek semua di kondisi di bagian engine-nya. Yang kedua, kita akan cek di bagian kaki-kaki. Dan yang ketiga, kita akan cek di bagian elektrikalnya. Oke, kita bahas dulu di bagian mesin. Jadi pada saat kita melakukan proses tune up, ini kita akan melakukan pemeriksaan di semua sektor engine. Salah satunya adalah di timing bell. Di timing bell, seperti rekan-rekan ketahui bahwa timing bell Blazer ini untuk jenis yang DOHC, itu jarak tempuhnya adalah 30.000 km. Nah, pada saat servis, kita akan berpatokan pada kilometer kendaraannya. Kilometer kendaraannya, kalau di mobil itu di servis rutin di tempat kita, itu akan ada stikernya. Stiker penggantian timing bell. Tapi kalau tidak ada, kita akan kalikan kelipatan 30.000 km. Pada saat 30.000 km ini, timing bell wajib ganti karena akan pasti putus. Tapi jaraknya mungkin plus minusnya bisa 1 kilo atau 2 kilo. Nah, pada saat kita penggantian timing bell ini juga meliputi beberapa bagian ya, bagian part. Yang pertama adalah timing bell, yang kedua tensioner, yang kedua roller, yang ketiga tensioner. Nah, pada saat di 30.000 km itu alangkah lebih baiknya kalau teman-teman mengganti timing bell itu secara set ya, secara set agar performanya lebih maksimal. Dan bisa juga diganti timing bellnya saja tapi dilakukan pemeriksaan. Nah, keuntungannya pada saat rekan-rekan melakukan tune up rutin itu per 5.000 km tensioner timing bell ini kita akan periksa dan kita ada setting ulang atau setel ulang karena tidak menutup kemungkinan pada saat perjalanan 5.000 km itu tensioner timing bell mengalami longgar di bautnya, makanya kita harus setel ulang supaya performa kendaraannya tetap maksimal. Oke, Bah, ada pertanyaan, Bah. Menyikapi tentang penamaan atau istilah dari servis yang biasa bengkel-bengkel konvensional sebut. Ada istilah yang namanya servis ringan, servis besar. Bagaimana sih tanggapan Abang mengenai dua hal itu? Oke, kalau misalkan definisinya seperti itu, kalau servis ringan itu mungkin meliputi hal-hal yang rutin ya. Rutin, misalkan penggantian saringan udara, penggantian saringan bensin, penggantian busi, penggantian filter udara, seperti begitu. Itu mungkin season dari servis ringan. Nah, kalau misalkan yang season servis besar, itu meliputi penggantian-penggantian, mungkin ada trouble yang lain, atau misalkan ditemukan sesuatu yang indikasi bahwa mobil itu bermasalah, seperti itu.
Tapi seperti kita tegaskan di awal tadi bahwa kalau rekan-rekan tune up di tempat kita itu sebenarnya kriterianya servis besar. Servis besar. Kenapa? Karena kami menerapkan prinsip kerja untuk SOP-nya adalah memeriksa semua dari ketiga sektor tadi. Jadi kalau misalkan terjadi ada kebocoran oli, kebocoran air, atau kaki-kakinya yang bermasalah, itu akan terdeteksi semuanya di proses tune up yang kita lakukan. Nah, itu mungkin yang di season mesin, dan kadang-kadang yang terlupakan adalah oli. Nah, oli mesin blazer itu per 5.000 km supaya dalam jarak aman. Dan filter olinya pada saat ganti oli, saya sarankan teman-teman ganti filter olinya. Kenapa? Karena kita harus lihat bahwa posisi filter oli blazer itu ada di bawah. Ada di bawah. Jadi berbeda dengan mobil-mobil lain mungkin yang kebanyakan di samping. Jadi pada saat ganti oli kotorannya itu turun. Tapi kalau untuk blazer dia di bawah. Jadi pada saat teman-teman ganti oli tidak diganti filternya, kotoran itu masih ada di filter oli. Jadi begitu di start, olinya langsung kotor lagi. Nah, itulah yang salah satu mungkin yang sering terjadi trouble di sistem pelumasan. Karena penggantian filter olinya yang tidak benar atau misalkan tidak diganti pada saat ganti oli. Seperti itu mungkin, Kang. Kalau misalnya untuk penggantian oli kan, Bah, ini mungkin teman-teman juga ada yang penasaran ya. Untuk tipe SOHC dan Blazer DOHC, apa bedanya, Bah? Sebenarnya untuk tipe SOHC dan DOHC nggak ada beda sih. Mungkin kalau berdasarkan tahun, bisa saja. Yang tahun 98 ke bawah, itu lebih cocok pakai oli 20-50. Nah, kalau yang 2000 ke atas, mungkin bisa pakai 15. Jadi kadar kekentalannya. Karena mungkin yang tahun lama udah mulai ada penyumbatan segala macam, jadi diperlukan oli yang sedikit lebih kental. Tujuannya apa? Supaya si oli itu ada sisa. Ada sisa di material-materialnya. Jadi untuk material-material yang sedikit lebih aus akan tertolong dengan hal itu. Nah, mungkin itu sekilas penjelasan dari definisi tune up versi Padepokan DS Custom ya, Bah. Oke, Bah, dilanjut. Mungkin ada yang perlu dibahas lagi. Oke, untuk masalah mesin mungkin lari lagi ke permasalahan oli-olinya ya. Artinya kita lihat ketinggian daripada oli rem, oli power steering, juga oli master coupling. Oli master coupling ini dia jenisnya DOT 4, sama dengan oli rem ini. Nah, kalau oli transmisi ini, oli power steering ini dia menggunakan ATF Dextron 3. Itu mungkin di season mesin. Yang kedua adalah pemeriksaan di kaki-kaki. Nih, jadi seperti yang kita bahas tadi bahwa kalau rekan-rekan tune up di tempat kita itu akan meliputi juga pemeriksaan kaki-kaki. Seperti halnya mobil ini kita bongkar semua kaki-kakinya, bukan dalam artian rusak, tapi kita periksa satu persatu agar posisinya bisa tahu bahwa kondisi daripada kaki-kaki mobil rekan-rekan itu seperti apa. Kayak ini kan udah dilakukan penggantian bos sayap, karena kemarin ada indikasi bahwa bos sayapnya sudah pada jebol. Nah, ini untuk bajoin atas ini kondisinya masih bagus, bajoin bawah sudah kita akan lakukan penggantian, termasuk pemeriksaan terot-terot ini. Jadi itu menjadi satu kesatuan pada saat kita tune up di Padepokan DS Custom. Oke, yang ketiga mungkin meliputi daripada segmen pemeriksaan elektrikal. Jadi kita pastikan bahwa elektrikal semuanya itu berfungsi dengan baik. Artinya dari mulai power window, panel-panel dashboard, cek engine, cek gas berfungsi dengan baik dan tidak menjadi masalah. Nah, itu mungkin definisi daripada tune up yang kita lakukan di Padepokan DS Custom. Sebetulnya ini kalau teman-teman juga bisa memahami hal ini bisa dipakai untuk satu rujukan bahwa sebetulnya rekan-rekan bisa melakukan perawatan rutin di rumah. Jadi artinya seperti penggantian saringan bensin, penggantian saringan udara, penggantian busi, itu sangat gampang dilakukan gitu. Dan yang penting kita tahu interval penggantiannya. Seperti itu mungkin. Balik lagi ke sektor mesinnya. Jadi pada saat kita melakukan tune up, kita pastikan semua
kondisinya normal ya, tidak ada kebocoran atau apa. Ini salah satu contohnya misalkan radiator ini. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat nih, radiator ini sudah sedikit banyak seperti ini. Nah, ini kalau sudah seperti ini posisinya, dia akan mengalami penurunan air radiator secara drastis. Tapi celakanya, karena memang blazer ini dia temperaturnya cukup panas, kadang-kadang ini tidak netes. Tidak netes, tapi keburu menguap. Tapi dia meninggalkan jejak seperti begini, artinya bekas daripada coolant radiator ya, coolant radiatornya. Dan ini disarankan untuk diganti. Oke, segitu saja dulu ya, Bah. Dari kesimpulan yang kita bahas tadi, mungkin teman-teman juga penasaran ya, ini mobil lagi diapain. Mungkin Abah juga bisa jelasin, ini mobil diservis di bagian apa saja dan berapa estimasi yang sudah dihabiskan, kemudian jeda waktu sampai selesai ini mobil beres sampai kapan gitu. Oke. Ini berdasarkan inspeksi yang kita lakukan pada proses tune up tadi. Ini banyak komponen-komponen yang diganti sesuai dengan keinginan owner. Jadi tugas kita adalah setelah inspeksi ini selesai, kita bikinkan estimasinya apa saja yang rusak dan kita laporkan. Kita laporkan dulu ke ownernya untuk diberikan persetujuan apakah mobil ini part-part yang kita sebut tadi apakah akan dilakukan penggantian atau tidak, kan gitu. Karena satu hal saja bahwa di tempat kami tidak ada satu pekerjaan pun yang dilakukan sebelum estimasinya di ACC oleh ownernya. Gitu. Jadi ini banyak, ini mungkin salah satunya. Ini adalah part-part yang diganti. Ini ada dinamo, ada gearbox steer, ada rack steernya. Ini idle arm, kitman. Jadi di sektor kaki-kakinya hampir semua dilakukan penggantian. Ini sesuai dengan keinginan owner. Dan mobil ini mungkin akan selesai 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan ya, Pak? 2 minggu ke depan. Kalau misalkan ngobrolin anggaran, mobil ini kemarin anggarannya kurang lebih sekitar 14 jutaan. 14 juta, Pak? Ya. Lumayan juga ya. Nah, jadi artinya begini, bukan perawatannya yang mahal. Iya, betul. Tapi karena memang item penggantiannya yang begitu banyak. Iya, betul. Nah, pada saat rekan-rekan sudah melakukan hal ini akan mungkin 3-4 tahun ke depan sudah tidak akan terjadi hal lagi untuk penggantian part-part yang sudah dilakukan. Dan ini adalah salah satu unit yang memang dari dulu dengan kita, dan ini mungkin tahun ke-6. Tahun ke-6, Pak? Tahun ke-6 unit ini baru kembali ke Padepokan Desk Custom dan melakukan servis besar. Berarti dari 6 tahun itu mobil ini sudah dapat kita pastikan masih terjamin ya secara kualitas. Alhamdulillah sebetulnya secara kualitasnya mobil ini masih layak pakai, artinya masih bisa dipergunakan. Cuman memang ada di berbagai sektor yang sudah kurang maksimal dan owner menginginkan mobil ini diganti dengan maksimal agar hasilnya performanya bisa kembali ke awal. Begitu. Sebenarnya begini. Jadi pada saat rekan-rekan melakukan servis rutin itu akan kedeteksi kerusakan-kerusakan kecil sebelum itu menjadi besar. Nah, kalau teman-teman melakukan servis rutin, tidak akan seperti ini. Iya, betul, betul. Itu ya maksudnya. Jadi, kenapa ini estimasinya begitu besar? Karena kasarnya sekaligus. Iya. Dan betul. Mungkin ini kalau kita ngobrolin itemnya, kurang lebih sekitar 28 item yang dilakukan penggantian di mobil ini. Dan itu atas persetujuan dari owner. Selama ownernya setuju, kenapa enggak ya, Pak? Oh iyalah. Iya. Jadi memang Blazer ini perawatannya mahal kalau memang performanya pengen bagus, kan begitu. Dan di servisnya juga di bengkel mahal juga, Pak. Ya nggak apa-apa lah, kalau itu kan pembahasan teman-teman terhadap kita. Nggak masalah, pada dasarnya begini. Kami berkewajiban pada saat mobil itu tune up adalah memberitahu owner. Ya, betul. Adalah memberitahu owner tentang apa yang terjadi di mobil ini. Nah, kan gitu, tentang apa yang terjadi di mobil ini. Bagi kami, setelah dibongkar semua seperti ini dan tidak dilakukan satupun penggantian, nggak ada masalah. Iya, betul. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena jasa kami udah dibayar. Nah, kan gitu. Jadi yang mahal itu bukan jasanya, Pak. Iya. Tapi ilmu yang kita kasih ke mereka. Jadi gitu. jasa kami sudah dibayar, tapi kami memberikan edukasi kepada owner bahwa ini loh PR mobilnya. Iya, betul. Jangan sampai nanti yang terjadi setelah servis mobil ini keluar, tiba-tiba bajoin patah. Nah, Misalkan. Nah,
Yang terbersit pertama di pemikiran owner adalah ini mobil baru servis. Betul, betul, Ya Pak. kan? Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Nah, kenapa di Padepokan Custom menerapkan SOP tune up itu di 3 segmen itu? Artinya untuk memberikan edukasi kepada owner bahwa ini loh yang terjadi di mobilnya. Walaupun tidak terjadi penggantian, itu menjadi catatan buat ownernya sendiri. Betul sekali. Nah, kalau pada saat terjadi shooting trouble, artinya shooting trouble misalkan seperti yang saya sebutkan tadi, keluar dari bengkel tiba-tiba baju join patah. Kita tidak saling menyalahkan gitu loh. Iya, harusnya. Ya, Harusnya. ya karena owner sudah tahu dan kita memberitahu. Betul, betul. Itu yang penting kalau buat kami. Nah, jadi artinya untuk estimasi yang sedemikian besar, satu pun tidak dilakukan penggantian, itu bukan masalah. Yang penting tugas kami adalah memberikan edukasi yang benar, edukasi yang baik terhadap ownernya. Supaya Blazer ini hilang paradigmanya bahwa Blazer ini mogokan. Sebenarnya bukan mogokan, tapi dirawatnya mungkin kurang baik. Begitu. Ya, seperti itu ya, kurang lebih ya. Oke, mungkin segitu aja dulu, Bah ya. Oke, siap. Informasi yang kita sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya, Bah. Amin. Oke, Bah, langsung tutup aja, Bah. Oke. Buat teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman dari segi perawatan Blazernya. Bila ada salah-salah kata, itu murni kesalahan saya dan saya mohon koreksi untuk hal-hal yang lebih baik. Dan kalau misalkan teman-teman memerlukan tutorial, bisa komen di kolom komentar supaya tim kami bisa coba untuk membuatkan tutorialnya sesuai dengan apa yang rekan-rekan inginkan. Oke, begitu dulu mungkin. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu, semangat selalu rawat Blazer. Salam Padepokan Custom.